Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, BNPB mulai melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pesawat KASA TNI Angkatan Udara dari Lanut Supadio Pontianak, Satgas Udara dengan dukungan BNPB menyemai 2 ton garam di awan di atas wilayah Bengkayang, Landak, dan Sanggau. BNPB menyebut sejumlah titik panas di wilayah Kalbar berpotensi menciptakan pertumbuhan awan yang memberikan peluang hujan. Untuk itu BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk optimalkan adanya peluang hujan. Dengan hujan, penanganan karhutla akan sangat efektif guna memadamkan titik api dan titik panas. Selain modifikasi cuaca, Satgas Udara juga mengerahkan helikopter untuk pengeboman air atau waterbombing dan patroli udara. Tidak hanya mengandalkan waterbombing, Presiden Prabowo Subianto mendorong uji coba produksi massal teknologi tepung ubi untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dibahas saat rapat koordinasi penanganan karhutla di posko di Palembang, Sumatera Selatan pada hari Senin. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Oh. Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Ajukan biaya untuk produksinya. Ya kita usahakan semua upaya, ya. Untuk membahas inovasi penggunaan tepung dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan, kita akan berdialog bersama Kepala Pusat Riset Kimia Molekuler BRIN, Roni Mariana. Selamat sore, Prof. Roni. Ya, selamat sore. Ya, Prof, saya David Silahoy, Prof. Terima kasih untuk waktunya. Tadi kita sudah dengar Presiden Prabowo Subianto sempat mendorong uji coba produksi massal teknologi, apa sebutannya, mungkin bukan tepung ubi, tapi saripati ubi kali ya, atau singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Apakah memang secara teknologi memang memungkinkan, Prof? Ya, baik. Terima kasih. Jadi secara saintifik bahwa teknologi pemadaman api itu tidak hanya pati dari singkong, tapi kita kombinasikan dengan amonium polifosfat. Jadi riset ini baru saja kami mulai. Nantinya pati dengan amonium polifosfat itu akan membentuk pati APP yang mana senyawa ini apabila terkena panas nantinya akan terbentuk lapisan car ya, yang berfungsi menghambat perpindahan panas, menghalangi akses ke bahan terbakar dan memutus akses terhadap oksigen sehingga api tersebut bisa dipadamkan. Ini amonium polifosfat ini yang memang yang fire itu ya, flame retardant itu ya, yang bahan seperti garam anorganik begitu. Iya, betul. Betul. Okay. Jadi amonium polifosfat, senyawa-senyawa fosfat ini memang sudah dikenal sebagai fire retardant ya selama ini. Jadi dia menghambat perambatan api gitu ya. Oke. Maksudnya menghambat perambatan api itu bagaimana? Apakah misalnya hutan tersebut ya yang terbakar, wilayah yang belum terbakarnya disemprot untuk dilapisi begitu, kayak ada lapisannya, atau seperti bagaimana? Apa tanahnya dilembabkan atau seperti apa ya? Iya, betul, kira-kira seperti itu. Jadi ada proses perpindahan panas dari satu material ke material lain, dalam hal ini adalah biomasa atau lignoselulose yang terbakar seperti pohon-pohonan, itu akan terhalang ya. Jadi akses ke bahan bakar itu bisa tersekat dan perpindahan panasnya terputus sehingga tidak menyebar si api tersebut gitu. Oke, itu apakah memerlukan teknologi tinggi untuk melakukannya, atau kita bisa melakukan seperti kayak DIY begitulah, do it yourself gitu? Ya, jadi kami saat ini sedang menginisiasi riset tersebut di mana pati dari singkong itu dilarutkan dan dicampur dengan amonium polifosfat. Kemudian ada juga wetting agent ya. Rencananya ini akan digunakan, disemprotkan melalui drone
sehingga proses cover dari lahan yang terbakar itu bisa lebih besar untuk mengcover penyebaran api tersebut gitu. Ya, kembali lagi mungkin apakah memang ini bisa dilakukan, artinya gini, pembuatan si fire retardant ini apakah bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau ini perlu suatu industri tersendiri gitu yang harus dibangun oleh pemerintah atau BRIN? Sebenarnya teknologinya cukup sederhana, tapi di sini ada formulasi yang memang komposisinya itu yang harus kita teliti lebih lanjut, termasuk pemampatan wetting agent ini supaya tidak terjadi gelatinisasi ya, gelatinisasi. Ini Ya. wetting apa tadi namanya? Wetting agent? Ya, ini supaya kan nantinya itu membentuk suatu cairan koloid. Nah, cairan koloid ini supaya nanti tidak mengental, nah itu perlu suatu bahan kimia tertentu yang kita tambahkan sehingga dia tetap dalam bentuk liquid yang bisa didispersikan gitu. Jadi dia akhirnya bentuknya tetap cairan yang tidak terlalu kental begitu ya? Iya, betul. Sehingga bisa disemprotkan begitu? Semprotkan melalui salah satunya melalui drone gitu ya. Melalui drone, oke. Kalau bahan-bahan ini, hanya 4 bahan ini saja yang diperlukan? Saripati, lalu apa namanya tadi, amonium polifosfat, lalu ada wetting agent, terus apa lagi yang dicampur dalamnya, Pak? Iya, mungkin secara komposisi hanya 3 bahan ini yang hanya 3 ini saja? Jadi tidak terlalu complicated ya. Sebenarnya tidak complicated, oke. Karena kan begini Pak, ya mungkin masyarakat, BRIN punya formulasinya, tapi masyarakat di sana ketika lagi ada kebakaran kalau nggak tahu cara bikinnya juga akhirnya terlambat, keburu terbakar begitu kan. Nah, apakah yang jadi pertanyaan nih, kalau memang masyarakat bisa buat, apakah itu juga akan di-launching gitu kepada masyarakat supaya penanganan kebakaran hutan itu cepat gitu? Kami saat ini sedang menginisiasi kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Mungkin nanti setelah koordinasi itu dilakukan, kami akan menginformasikan lebih lanjut ya. Tapi untuk proses formulasinya sendiri sebetulnya bisa dilakukan oleh masyarakat apabila bahan-bahannya tersedia. Oke, coba kalau kita mau buat, seandainya kita mau buat gitu Pak ya, ini kan dibutuhkan singkong ya katanya kalau nggak salah ya, bukan ubi ya, singkong ya? Iya, pati singkong. Pati singkong. Nah, untuk membuat pati itu perbandingannya seperti apa ya? Maksudnya berapa ton singkong untuk jadi berapa gitu? Iya, betul. Jadi pati singkong itu secara kimia dia adalah starch atau amilum ya. Dia adalah rantai glukos. Nah, itu perbandingannya sekitar 10%. Jadi kalau dalam 1 liter itu 100 gram pati singkong. Dalam berapa? 1 liter? 1 liter ya. 1 liter apa tadi yang cairan fire retardant itu ya? Iya, betul. 1 liter ada 10% pati singkong. Ya, artinya 100 gram ya. 100 gram, berarti sisanya itu yang dua lainnya tadi ya? 2 lainnya plus air. Sebetulnya komponen utamanya tetap air. Oh, air tetap ada. Iya, betul. Oke. Jadi pati singkong, polyamonium fosfat, dan wetting agent. Baik, untuk Sisanya 1 liter itu kan berarti ada 10% atau 100 gram ya, 100 gram pati singkong. Untuk menghasilkan 100 gram pati singkong itu perlu berapa kilogram singkong? Nah, ini saya sendiri kalau dari singkongnya sendiri belum terlalu hafal ya. Tapi biasanya proses pembuatannya itu singkong yang telah digerus atau telah
Parut. Caca itu dibiarkan semalam sehingga patinya itu akan mengendap. Dan patinya itu yang kita manfaatkan. Oh, baik. Endapan itu, ya oke, saya nangkap maksudnya. Jadi endapan itu berbentuk seperti putih, yang putih-putih mengendap di bawah itu ya kita bisa ambil, masih bentuknya juga seperti cairan tapi nggak cair banget ya, bubuk yang apa namanya, yang kemudian yang disebut Powder sebagai lah, pati kayak tadi ya. powder gitu. Iya, Bagaimana? betul. Iya, endapannya itu berupa powder ya kalau Powder ya? dikeringkan itu. Jadi serbuk lah gitu dia. Oh, kalau abis itu dikeringkan jadi serbuk gitu ya? Iya, ya, betul. Itu memang nggak akan terbakar, Pak. Mengingat ini kan juga karbo juga ya. Iya, jadi secara kimia nanti serat itu akan bereaksi dengan poliamonium fosfat yang terdegradasi menjadi asam fosfat, Iya. membentuk pati APP. Nah itu kalau dia terbakar, dia akan membentuk lapisan char yang mengandung fosfat. Oh, Nah itulah yang menghambat perambatan api tadi. oh begitu cara kerjanya. Oke. Lapisan arang pelindung ya, char itu ya maksudnya ya. Iya, betul. Betul, oke. Berarti kalau kita masyarakat mau buat untuk apa ya, mungkin 1 galon atau 1 apar begitu yang buat bisa disemprot, atau mereka menggunakan yang biasa untuk tanaman padi mengusir hama itu ya. Nah itu 1 tangki begitu itu perlu banyak singkong berarti Pak ya. Sebenarnya bisa 1 kebun gitu ya, harus dijadiin diambil patinya. Iya, sekitar 10% pati singkong tadi itu. Iya. Iya. Wow, banyak juga berarti nantinya itu diperlukan untuk pemadaman ya. Kalau pembuatan itu kira-kira bisa dalam waktu berapa lama kalau kita mau mengejar untuk supaya memadamkan karhutla ini Pak? Perlu berapa lama dengan berapa besar atau berapa banyak cairan itu tadi patinya? Oh iya, jadi saat ini kami sedang optimasi formulasinya ya. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa diinformasikan. Sehingga yang tadi jumlahnya besar itu bisa kita tekan. Karena ini juga untuk efisiensi penggunaan pati singkong tadi. Oh oke. Baik. Selain pati singkong, apakah BRIN memiliki penemuan atau penelitian lain bahan yang bisa menjadi fire retardant untuk hutan kita? Mungkin di pusat riset lainnya ada ya beberapa penelitian, tapi di pusat riset kimia molekuler ini yang sedang dikembangkan adalah pati singkong ini ya, fire retardant berbasis pati singkong. Oh hanya yang 1 ini, yang pati singkong ini aja ya? Iya, di pusat riset kami ya. Baik, menurut Anda seberapa besar tingkat kesuksesan dari pati singkong ini untuk menjadi fire retardant bagi karhutla kita ini? Ya, berdasarkan studi literatur, jadi formulasi ini memang lebih efektif dibanding fire retardant biasa, mengingat tadi akan terbentuk char yang bisa memutus perpindahan panas dan perpindahan massa di biomasa yang terbakar itu tadi. Lebih efektif berapa persen dibanding air gitu atau? Nah, kalau persennya kita belum tahu. Nah, saat ini masih dalam tahap riset ya. Oke, baik. Kalau tidak salah apar itu kan isinya juga karbon dioksida ya untuk memadamkan. Iya betul. Ada yang CO2, ada juga yang monoamonium fosfat ya. Jadi mencegah kontak oksigen ya ke dalam zat yang terbakar tadi itu. Oke, nah itu lebih efektif mana? Kalau dilihat. Ya kalau secara teori ini lebih efektif ya, agak lebih efektif yang formulasi ini. Oh gitu ya. Tapi kita masih saat ini masih menghitung berapa persennya itu. Apakah sudah dihubungi pihak istana barangkali atau
Karena kan tadi kemarin tuh Kapolri juga yang mengusulkan ke Pak Prabowo dan Prabowo memerintahkan untuk segera ini dilaksanakan kalau memang ini bisa efektif begitu. Apakah sudah dihubungi, Pak? Ya, jadi siang ini dari pihak Polri ada datang ke kami dan kita berkoordinasi untuk riset lebih lanjut terkait hal ini. Oh, jadi sudah. dari pihak Polri sudah ada ya. Oh, oke. Nah, ini kalau kita lihat kan wilayahnya kan hitungannya hektaran begitu ya, per hektar gitu. Untuk bisa berapa banyak zat yang berbahan tepung ini, berbahan saripati ini yang dibutuhkan untuk memadamkan 1 hektar? Ya betul, kami sudah mencoba memperkirakan ya, hitung-hitungan kasar itu sekitar 2.000 liter. 2.000 liter untuk 1 hektar? Iya, untuk 1 hektar ya. 2.000 liter untuk 1 hektar ya? 1/4-nya tangki bensin Pertamina begitu ya? Untuk 1 hektar disemprotkan begitu. Itu semprot tipis aja begitu ya? Atau maksudnya dengan menggunakan drone kan ya? Iya betul. Drone-drone yang biasa dipakai untuk pertanian itu bukan? Iya, untuk menyemprotkan pupuk biasanya ya, atau menyemprotkan pupuk air. Itu ya? Iya. Oh, itu juga jadi bisa digunakan seperti itu. Jadi pakai mapping ya, itu di mapping dengan sistem GPS-nya ya? Iya, betul. Oke, baik. Kalau ada efek lain nggak, Pak, terkait fire retardant menggunakan amonium ini dan juga saripati dari singkong? Apakah ada efeknya setelah itu pada tanah begitu? Iya, kalau cara sendiri kan atau karbon ini biasanya sebagai pupuk ya. Begitu juga untuk fosfat ya. Fosfat dalam konsentrasi rendah kan dia juga bersifat sebagai pupuk. Jadi kalau dalam konsentrasi rendah dia akan berefek positif terhadap tanahnya. Sorry, kalau dalam apa rendah? Konsentrasi. Konsentrasi rendah. Iya. 10% itu dalam 1 liter termasuk konsentrasi rendah atau bagaimana? Iya, ini yang sedang kita optimasi ya. Mudah-mudahan kita bisa menurunkan konsentrasi tersebut supaya nantinya bisa bermanfaat juga, selain memadamkan api juga bermanfaat sebagai penambah unsur hara bagi tanah. Oke, jadi bahkan bisa jadi lebih subur begitu Pak ya? Iya, betul. Baik, Prof, mungkin yang terakhir ya, ini jika memang penelitiannya dan semuanya ini sudah selesai, lalu dikatakan oke, ready. Dari sejak dibilang nanti di Prof Roni bilang ini udah ready, itu dari saat itu berapa lama yang dibutuhkan untuk bisa menyiapkan, untuk disemprotkan langsung ke karhutla di Kalimantan dan sejumlah wilayah lainnya? Berapa lama harinya yang dibutuhkan? Iya, mungkin itu tergantung dari penyediaan logistik bahan-bahan yang diperlukan ya. Apabila formulasinya sudah ada, itu tergantung jumlah bahan, baik dari pati, amonium polifosfat, dan wetting agentnya sendiri, proses pengadaan. Tapi apabila itu sudah cepat, karena memang bahan-bahan ini cukup mudah didapat, itu bisa cukup cepat ya, mungkin dalam hitungan hari. Dalam hitungan hari ya. Oke, semoga penelitiannya bisa segera diselesaikan ya Prof Roni, supaya kita bisa menolong saudara-saudara kita ini yang ada di Kalimantan dan juga termasuk di Papua dan sejumlah titik lainnya, agar mereka juga nggak sampai, sekarang soalnya sudah sakit-sakit, kena juga ISPA juga ya, bahaya sekali, dan rumah mereka juga ada yang terkena terbakar seperti itu. Terima kasih Prof Roni, kami dukung juga untuk penelitiannya ini, semoga ini juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Selamat sore Prof Roni, Kepala Pusat Riset Kimia Molekuler BRIN. Salam sehat selalu.